Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di antara keramaian kota Fukuoka, Jepang, 3 pelajar perantau asal Tiongkok hidup dalam tekanan yang sama, yaitu kekurangan uang. Mereka datang ke negara Jepang dengan harapan yang besar. Mereka ingin belajar, mencari masa depan yang lebih baik, dan mungkin ingin menetap di sana setelah lulus nantinya. Namun, kehidupan di negeri orang tidak selalu seindah bayangan. Biaya hidup tinggi, uang kiriman orang tua sering terlambat, dan pekerjaan paruh waktu juga tak membantu banyak. Awalnya, 3 pelajar itu masih mencoba bertahan. Tetapi ketika kebutuhan mereka terus menumpuk, keputusasaan mulai menggeroti akal sehat. Alih-alih meminta bantuan kepada keluarga, mereka malah memilih jalan pintas. Bukan dengan bekerja, melainkan melakukan suatu kejahatan kecil, yaitu pencurian. Semua hal itu awalnya hanya untuk menambah uang saku saja. Tetapi perlahan, keserakahan menutup mata mereka terhadap batas moral. Jumlah mahasiswa asal Tiongkok di negara Jepang memang cukup banyak. Sebagian besar datang dengan niat yang baik, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga nama baik keluarga, dan berhati-hati agar tidak melanggar hukum. Mayoritas dari mereka memahami, satu kesalahan saja bisa membuat mereka langsung dideportasi. Namun, tidak semua dari mereka memiliki prinsip yang sama. Selalu ada beberapa yang rela mengambil risiko besar demi mendapatkan sejumlah uang. Dan kisah ini adalah tentang 3 orang pelajar yang awalnya melakukan suatu perampokan, tetapi malah berujung pada tragedi pengeksekusian massal. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Ketiga pelajar yang sebelumnya disebutkan adalah 3 orang pria bernama Wei Wei, Yaning, dan juga Wang Liang. Saat itu ketiganya sudah berusia 20 tahunan. Wei Wei merupakan seorang mahasiswa di sebuah lembaga bahasa Jepang, sementara Yang Ning dan Wang Liang adalah mahasiswa di salah satu kampus di Fukuoka. Di sana mereka tinggal bersama-sama di sebuah apartemen sewaan. Yang Ning dan Wang Liang sudah saling mengenal sejak kecil dan bahkan keluarga mereka juga sangat dekat. Keduanya sudah lebih dulu merantau daripada Wei Wei. Mereka datang ke Jepang pada tahun 2001. Selama merantau, Yang Ning bekerja serabutan seperti mengantarkan koran. Sementara Wang Liang hanya fokus kuliah dan sangat bergantung pada uang kiriman orang tuanya. Meski berbeda karakter, keduanya sama-sama kesulitan membayar biaya hidup dan biaya kuliah. Secara total, biaya tersebut mencapai sekitar 600.000 yen per tahunnya, atau setara dengan 64 juta rupiah. Oleh karena itulah, agar bisa menghemat, mereka pun memutuskan untuk tinggal secara bersama. Beberapa waktu kemudian, Wei Wei juga datang ke negara Jepang untuk menuntut ilmu. Dia bersekolah di lembaga bahasa Jepang. Awalnya, Wei Wei dikenal disiplin. Dia tidak pernah telat dan sangat jarang absen. Namun pada tahun 2003, kehidupannya mulai berubah saat dia bertemu dengan Yang Ning di sebuah warnet yang ada di wilayah tersebut. Dari situ, dia diperkenalkan dengan Wang Liang. Dan sejak saat itu, arah hidup ketiganya perlahan mulai bergeser. Mereka secara bersama punya satu kesamaan, yaitu jumlah keuangan yang sangat sedikit. Dari sinilah Wei Wei memunculkan ide yang akan mengubah segalanya. Dia mengusulkan untuk menipu sesama mahasiswa asal Tiongkok yang baru datang ke negara Jepang. Menurutnya, mahasiswa baru masih muda untuk dimanfaatkan. Lalu rencana itu berkembang cepat. Mereka mulai berpikir untuk memeras dan mencuri barang berharga milik sesama mahasiswa Tiongkok. Dari sinilah semuanya dimulai. Setelah kebersamaan mereka menguat, langkah kecil yang dulu terasa sepele berubah menjadi pola. Wei Wei, Yang Ning, dan Wang Liang mulai bereksperimen dari pencurian kecil menjadi perampokan terencana. Pada tanggal 9 April tahun 2003, Wei Wei mendatangi sebuah apartemen yang dihuni oleh 2 mahasiswa baru asal Tiongkok. Saat itu dia berpura-pura sebagai senior. Ketika keduanya percaya dan membukakan pintu, Yang Ning dan Wang Liang secara tiba-tiba juga muncul. Dalam hitungan menit, ancaman pisau memaksa mereka menyerahkan dompet serta perhiasan. Dari kejahatan itu, trio ini mendapatkan uang dan juga barang yang bernilai sekitar 700.000 yen atau setara dengan 74 juta rupiah.
Jumlah tersebut cukup menumbuhkan sebuah ilusi kalau tindakan yang mereka lakukan sangatlah menguntungkan. Tetapi keberhasilan tersebut tidak bertahan lama. 10 hari kemudian, pada tanggal 19 April tahun 2003, mereka membobol sebuah sekolah bahasa tempat Wei Wei biasanya menuntut ilmu. Hasil yang mereka dapatkan jauh lebih kecil dari sebelumnya, yaitu hanya sekitar 70.000 yen atau 7 juta rupiah saja. Akhirnya kekecewaan pun muncul. Risiko dan dampak yang harus mereka tanggung terasa tak sebanding dengan imbalannya. Kemudian kejahatan lain yang dilakukan pada tanggal 30 April juga gagal memberikan keuntungan besar. Mereka menjarah sebuah apartemen kosong, tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Kekecewaan itu membuat mereka berpikir lebih ekstrim. Mereka ingin target yang lebih besar. Sebelum melakukan aksi selanjutnya, untuk komunikasi dan rencana lebih lanjut, mereka menggunakan sebuah identitas orang lain. Mereka mencuri kartu registrasi milik seorang mahasiswa Tiongkok dan memakainya untuk mendapatkan paket telepon seluler. Dengan itu, mereka bisa menyusun rencana lebih rapi dan susah untuk dilacak. Saat itu ide yang muncul berganti-ganti. Mereka sempat berpikir untuk merampok pemilik perusahaan pengirim koran tempat Yang Ning bekerja, atau merampok pemilik warung ramen yang pernah mereka kunjungi. Namun semua itu seketika berubah ketika Yang Ning sedang mengantarkan koran ke sebuah rumah. Ketika itu dia melihat rumah tersebut memiliki mobil Mercedes-Benz terparkir di depannya. Menurut Yang Ning, rumah itu adalah milik orang kaya dan terlihat menjadi target yang sangat menjanjikan untuk aksi mereka selanjutnya. Yang Ning kemudian memberitahukan kepada Wang Liang. Lalu keduanya mengajak Wei Wei untuk ikut juga. Kali ini rencana mereka jauh lebih gelap, yaitu bukan sekedar merampok, tetapi juga akan mengeksekusi dengan tujuan agar tidak adanya saksi nantinya. Setelah semua persiapan seperti pembelian alat dan pembagian tugas, mereka mulai mengintai rumah yang ditandai oleh Yang Ning, yaitu sebuah keluarga yang tinggal di rumah besar yang memiliki sebuah mobil Mercedes di garasinya. Mereka siap melakukan aksi yang jauh lebih kejam dari perampokan sebelumnya. Ketiganya sudah menentukan malam. Malam yang mereka pilih adalah malam tanggal 20 Juni tahun 2003. Keluarga yang menjadi target itu adalah sebuah keluarga Jepang beranggotakan 4 orang, yaitu seorang ayah bernama Shinjo Matsumoto berusia 41 tahun, kemudian istrinya yang bernama Chika berusia 40 tahun, dan 2 orang anak, yaitu seorang anak laki-laki berusia 11 tahun dan seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Pada malam itu kondisi rumah tampak biasa saja. Anak-anak mereka sudah tidur, Chika sedang bersiap mandi, dan suaminya Shinjo belum pulang ke rumah. Masih di malam yang sama, 3 pria tersebut masuk ke dalam rumah melalui jendela di ruang altar Buddha. Awalnya mereka berencana menunggu Shinjo pulang, tetapi melihat jendela terbuka membuat mereka berpikir untuk segera masuk. Saat itu Yang Ning dan Wei Wei menuju ke kamar mandi, sementara Wang Liang naik ke lantai 2 untuk berjaga di kamar anak. Tak lama kemudian Chika yang sedang mandi mendadak langsung diserang oleh pelaku. Dia berteriak dan sempat melempar ember untuk melawan. Namun Yang Ning dan Wei Wei masih bisa menahannya. Dalam perjuangan yang berlangsung sekitar 10 menit, mereka menekan kepala Chika ke dalam air sampai membuat Chika berhenti bernafas. Setelah Chika tewas meregang nyawa, mereka meletakkan tubuhnya dalam posisi terlengkup dan memborgol pergelangan tangannya di belakang punggungnya. Lalu setelah itu, mereka mengobok-ngobok ruang tamu dan menemukan sejumlah uang sekitar 15.000 yen atau setara dengan 1,6 juta rupiah. Saat mengecek tas milik Chika, di dalamnya juga terdapat beberapa kartu bank. Lalu setelah mengeksekusi Chika, keduanya pun langsung kembali ke kamar putra-putri Chika. Wang Liang menyarankan agar mereka mengeksekusi terlebih dahulu putra Chika yang tidur di ranjang bawah, dan kemudian menyandra putrinya agar bisa memaksa sang ayah mengambil uang ketika dia pulang nanti. Mereka berpikir dengan satu sandera yang hidup, sang ayah pasti akan memenuhi permintaan mereka. Tanpa menunggu lama, Wei Wei langsung menekan bantal ke wajah putra Chika sampai dia meregang nyawa karena kehabisan nafas. Lalu si putri juga langsung dibangunkan, mulutnya kemudian dilakban dan tangannya diborgol sebelum dipindahkan ke sofa di ruang tamu.
Di ruang tamu, Yang Ning menginterogasi gadis tersebut untuk memberitahu dirinya tentang keberadaan barang-barang berharga di rumah itu. Tetapi si gadis menjawab dengan tidak jelas karena dia merasa sangat ketakutan. Lalu akhirnya, sekitar pukul 1.40 dini hari, sang ayah yaitu Shinjo tiba di rumah mereka. Ketika dia membuka pintu, dia langsung disambut dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Di ruang tamu terlihat putrinya diikat di sofa dengan pisau ditodongkan pada lehernya. Dalam kondisi tertekan, Shinjo memohon agar tidak mengeksekusi putrinya. Dia berjanji akan menuruti apa saja yang mereka minta. Lalu pelaku langsung memborgol tangan Shinjo. Mereka kemudian mengambil sekitar 22.000 yen dari dompetnya, beserta juga kartu dan buku tabungan dari tas kerjanya. Ketika berada di dalam kamar, mereka memaksa Shinjo memberikan nomor PIN banknya. Setelah diberikan, mereka malah tetap memukuli Shinjo hingga Shinjo babak belur. Setelah mendapatkan semua yang mereka inginkan, mereka kemudian kembali mengikat Shinjo dan melakban mulutnya. Shinjo yang dalam posisi telungkup langsung dicekik dengan menggunakan dasi hingga dia kehilangan kesadarannya. Setelah mengira Shinjo telah tewas, mereka kembali ke ruang tamu untuk mengeksekusi target terakhirnya, yaitu si putri. Si putri yang tak henti-hentinya menangis juga berakhir dicekik menggunakan dasi oleh salah satu pelaku. Kemudian setelah semua pengeksekusian itu, mereka membawa jasad-jasad korban ke dalam mobil Mercedes milik korban. Saat itu mereka berniat akan membuang jasad-jasad itu ke laut. Mereka kemudian mengemudi mobil untuk pergi ke sebuah pelabuhan yang bernama Pelabuhan Hakozaki. Sesampainya di sana, mereka kemudian mengikat beberapa dumbbell di setiap jasad dengan tujuan agar jasad tersebut tidak lagi muncul ke permukaan air. Dan setelah semuanya beres, mereka langsung membuang semua jasad ke dalam laut lepas. Dan menurut informasi yang beredar, pada saat pembuangan itu, Shinjo sempat tersadar kembali. Dia ternyata saat itu masih hidup. Namun sayangnya, semuanya telah terlambat. Dia akhirnya tewas tenggelam bersama jasad istri dan putra-putrinya. Setelah mengamankan jasad, para pelaku kemudian menghitung total uang yang mereka peroleh. Dari seluruh aksi keji tersebut, mereka mendapatkan uang sejumlah 370.000 yen atau setara dengan 40 juta rupiah, ditambah dengan kartu debit bank dan juga buku tabungan. Kemudian saat kembali ke daerah perkotaan, para pelaku mencoba menutupi jejak dengan meninggalkan mobil keluarga itu di area pabrik. Mereka berharap polisi akan mengira keluarga tersebut pergi sendiri atau menghilang secara mendadak. Dan sebelumnya, mereka bahkan mencoba menyingkirkan beberapa barang bukti dari rumah korban. Mereka menyingkirkan beberapa barang seperti keset yang berlumuran cairan merah dan juga vacuum cleaner yang kabelnya telah mereka potong untuk mengikat para korban. Mereka saat itu sangat berharap cara tersebut bisa menutupi jejak agar polisi tidak menyadari kalau pengeksekusian telah terjadi di rumah keluarga Matsumoto. Tetapi rencana keji mereka tidak berjalan seperti apa yang mereka bayangkan. Yang mana keesokan harinya, kabar hilangnya keluarga Matsumoto menyebar dengan cepat. Laporan orang hilang segera masuk ke kepolisian Fukuoka. Dan dalam waktu singkat, pencarian besar-besaran pun akhirnya dimulai. Beberapa hari kemudian, seorang pekerja di pelabuhan Hakozaki menemukan sesuatu yang aneh terapung di permukaan air laut, yaitu sepotong kaki manusia. Temuan itu mengubah semuanya. Penyelidikan polisi pun beralih dari dugaan keluarga yang menghilang menjadi kasus pengeksekusian. Tim penyelam dan polisi menyisir perairan sekitar pelabuhan Hakozaki dan menemukan beberapa bagian tubuh lainnya. Identitas korban juga langsung dikonfirmasi kalau seluruhnya adalah milik keluarga Matsumoto. Luka-luka yang ditemukan menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan, bekas cekikan, dan juga bekas ikatan. Yang mana semua itu membuktikan kematian mereka bukan disebabkan suatu kecelakaan. Di saat itu polisi bekerja mengurai misteri tersebut. Sementara itu ketiga pelaku mulai terpecah dari dalam. Yang Ning dan juga Wang Liang panik begitu melihat liputan media dan juga penyelidikan besar-besaran yang dilakukan kepolisian. Dalam ketakutan mereka segera melarikan diri untuk kembali ke negara mereka, yaitu Tiongkok.
Namun di samping itu, Wei Wei yang tidak punya cukup uang untuk membeli tiket, dia malah memilih bersembunyi di rumah seorang wanita Tiongkok yang pernah dia kenal. Tetapi pelarian Wei Wei tak berlangsung lama. Dalam sebuah pertengkaran, dia memukul wanita pemilik rumah tersebut hingga dia terluka parah. Dan akhirnya dari situlah polisi mulai menemukan jejak Wei Wei. Ketika penyidik mengumpulkan bukti, serpihan demi serpihan mulai mengarah pada mereka, yaitu sarung tangan, lakban, dan benda-benda kecil yang dibuang Wei Wei di tempat sampah. Keterangan saksi, sidik jari, dan hasil forensik mulai membentuk sebuah gambaran besar, yaitu kejahatan ini adalah perampokan, pengeksekusian, dan pembuangan jasad yang dilakukan oleh 3 mahasiswa muda asal Tiongkok. Operasi penangkapan berlangsung lintas negara. Pada tanggal 19 Agustus tahun 2003, Wang Liang ditangkap di Tiongkok dan mengaku terlibat dalam kasus tersebut. Lalu 9 hari kemudian, di tanggal 28 Agustus, Yang Ning juga ikut ditangkap. Keduanya diinterogasi di Tiongkok dengan kerjasama penuh dari pihak Jepang. Sementara itu Wei Wei berhasil ditemukan dan ditangkap di negara Jepang setelah polisi menemukan keterlibatannya melalui sejumlah bukti kuat. Dalam proses interogasi, mereka semuanya akhirnya mengaku. Ketiganya menjelaskan bagaimana malam itu berlangsung, dari cara mereka masuk ke dalam rumah, mengeksekusi satu persatu, hingga menenggelamkan para jenazah di laut. Motif utama mereka sederhana, namun menyakitkan untuk didengarkan, yaitu hanya karena uang semata. Mereka mengira keluarga Matsumoto kaya raya dari melihat mobil mewah di garasinya. Namun setelah mengeksekusi seluruh keluarganya, uang yang mereka dapatkan tidak lebih dari 370.000 yen. Jumlah yang bahkan tidak sebanding dengan 1 nyawa manusia. Kisah ini seketika membuat publik Jepang merasa terpukul. Bukan hanya karena kekejamannya, tapi karena pelakunya adalah mahasiswa asing, yang mana mereka pemuda-pemuda yang datang dengan harapan dan impian, tetapi malah berakhir di sisi tergelap hukum. Di balik semua analisis dan bukti, tersisa satu kenyataan pahit, yaitu mereka mengeksekusi bukan karena dendam, bukan karena sakit hati, tetapi semata karena keserakahan yang tumbuh tanpa kendali. Setelah ketiga pelaku ditangkap di 2 negara berbeda, proses hukum bergerak cepat. Jepang dan Tiongkok menjalin kerjasama erat untuk menangani kasus ini. Kasus yang menjadi perhatian besar bukan hanya karena kekejamannya, tetapi juga karena kompleksitas hukum di lintas negara. Pihak kepolisian Jepang sempat menduga ada pihak lain yang memerintahkan mereka. Hal ini dilihat dari jumlah uang yang mereka curi sangatlah kecil. Tidak masuk akal jika pengeksekusian yang kejam tersebut dilakukan hanya demi beberapa ratus ribu yen. Namun setelah pemeriksaan panjang, tidak ditemukan bukti keterlibatan orang lain. Kejahatan tersebut murni hasil rencana 3 anak muda yang kehilangan arah. Lalu kemudian, Wei Wei menjadi satu-satunya pelaku yang diadili di negara Jepang. Dia menghadapi 4 dakwaan, yaitu pengeksekusian, perampokan, penyerangan, dan pembuangan mayat. Di ruangan sidang dia mengaku bersalah atas semua tuduhan. Namun dia masih berusaha meyakinkan pengadilan kalau dirinya bukan otak dari semua ini. Dia menunjuk Yang Ning sebagai dalang utama yang telah merencanakan kejahatan mereka. Sementara itu Yang Ning dan Wang Liang diadili di negara Tiongkok. Pada Juli tahun 2004, keduanya resmi didakwa atas pengeksekusian berencana. Namun setahun kemudian pada tahun 2005, putusan dijatuhkan. Yang Ning sebagai pemimpin dan sosok paling kejam dijatuhi hukuman eksekusi. Wang Liang yang lebih cepat mengaku dan mau bekerja sama dengan penyelidik dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Saat mendengar vonisnya, Wang Liang berlutut dan meminta maaf kepada keluarga korban. Tapi permintaan maaf itu tidak mengubah apapun. Bagi keluarga Matsumoto, tidak ada hukuman yang setimpal untuk menebus kehilangan satu keluarga mereka. Sementara itu, Yang Ning sempat mengajukan banding atas hukuman eksekusinya, namun tetap ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tiongkok. Jadi pada tanggal 12 Juli tahun 2005, di usianya yang saat itu sudah 25 tahun, Yang Ning akhirnya dieksekusi oleh pihak berwajib. Dia menjadi pelaku pertama yang menghadapi akhir hidupnya.
Beberapa waktu setelah itu, seorang jurnalis berhasil mewawancarai salah satu pelaku, yaitu Weiwei. Dia masih ditahan di Fukuoka Detention House. Dalam kesempatan itu, Weiwei menerima sepucuk surat dari ayahnya yang ada di Tiongkok. Surat itu ditulis dalam bahasa Jepang dan berisi permintaan maaf keluarga mereka kepada rakyat Jepang. Membaca surat itu, Weiwei menangis terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar tampak hancur. Semua alasan yang dia buat selama ini seketika runtuh. Penyesalannya datang terlambat ketika jalan pulang sudah tiada. Sidang akhir Weiwei digelar pada tahun 2005. Jaksa menuntut hukuman eksekusi karena kejahatan yang dia lakukan adalah tindakan yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Pihak pengacaranya sempat memohon keringanan. Mereka berargumen kalau Weiwei terpengaruh oleh rekan-rekannya yang lebih dominan, dan juga Weiwei telah menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam. Namun meski begitu, hakim tetap menolak semua pembelaan itu. Weiwei tetap divonis akhir, yaitu hukuman eksekusi. Di negara Jepang, narapidana hukuman eksekusi tidak pernah diberitahu kapan mereka akan dieksekusi. Setiap pagi bisa saja menjadi pagi terakhir untuk mereka. Begitu juga dengan Weiwei. Setelah 12 tahun menunggu, pada tanggal 23 Desember tahun 2019, dia dipanggil dari selnya. Dengan tenang, dia diberitahu kalau eksekusi untuk dirinya akan dilakukan dalam 1 jam. Tanpa perlawanan, dia berjalan ke ruang gantung dan akhirnya Weiwei pun tewas dari dunia. Kasus pengeksekusian keluarga Matsumoto mengguncang negara Jepang. Bukan hanya karena kekejaman para pelaku, tetapi karena mereka adalah mahasiswa asing. Mereka adalah tamu dari negara lain yang datang untuk menimba ilmu. Masyarakat Jepang yang selama ini memandang mahasiswa asing sebagai simbol kerja keras dan harapan masa depan, seketika merasa dikhianati. Media juga menyebut kasus ini sebagai salah satu pengeksekusian massal yang paling kejam di awal tahun 2000-an. Dan ironisnya dari kasus ini, korban bukan keluarga kaya raya seperti apa yang dibayangkan oleh para pelaku. Keluarga Matsumoto hanyalah keluarga sederhana. Mereka pekerja keras yang hidup dengan tenang dan bersahaja. Setelah tragedi itu, pemerintahan Jepang memperketat pengawasan terhadap mahasiswa asing. Sekolah-sekolah dan universitas di Fukuoka mulai menerapkan sistem pelaporan dan penampingan yang lebih ketat. Kasus ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, di mana tidak semua orang yang merantau dengan niat baik selalu mampu menjaga arah hidup mereka di tengah tekanan. Sementara itu, di negara Tiongkok, berita ini menimbulkan rasa malu dan penyesalan mendalam. Media di sana menggambarkan kasus ini sebagai aib bagi bangsa mereka. Keluarga Matsumoto tidak akan pernah kembali, tetapi kisah mereka tetap hidup menjadi pengingat bagi siapapun yang berpikir untuk menempuh jalan pintas demi sejumlah uang. Suatu kejahatan itu tidak langsung menjadi besar. Hal tersebut tumbuh secara perlahan, dan setiap kali seseorang membiarkannya tanpa rasa bersalah, keserakahan bisa saja mengambil alih semuanya. Orang biasa pun bisa berubah menjadi seorang monster. 20 tahun lebih kasus ini telah berlalu. Kota Fukuoka kembali tenang. Laut di pelabuhan Nakozaki kembali tampak indah. Masih ada bayangan yang tak sepenuhnya hilang. Bayangan dari malam ketika satu keluarga ditenggelamkan bersama mimpi dan masa depan mereka. Untuk seluruh korban, mari sama-sama kita doakan. Semoga mereka mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya.